Hai semuanya, selamat datang di kanal kami. Kami adalah suatu organisasi yang bernama IP11. IP11 sendiri adalah suatu akronim dari Innovative People yang terdiri dari 11 orang kreatif dan inovatif, yaitu organisasi ini merupakan suatu organisasi konsultasi kepada mahasiswa yang berdiri dengan satu tujuan dasar, yaitu membangun profesionalisme dalam diri untuk menghadapi tantangan pada dunia kerja bagi mahasiswa. Kami memiliki visi dan misi sebagai berikut. Pertama, visi membentuk kader yang profesional dalam ilmu dan pengetahuan, terutama yang menunjang industri kerja di masa depan. Dan yang terakhir, misi 1. Menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan skill dan kemampuan. 2. Mewujudkan lingkungan yang ramah, berdaya saing unggul, berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap individu. Ketiga, menyediakan akses dan relasi yang luas dan adil, mendukung perwujudan visi organisasi orang lain dan sesama organisasi. Oke, terima kasih. Pada video kali ini, kami akan memberikan suatu gambaran mengenai perkembangan industri saat ini, tenaga kerja, dan pengusaha. Apa saja sih tantangannya? Bagaimana cara mengatasinya? Kamu pilih berbisnis atau bekerja? Bagaimana komunikasi dan kerja sama tim? Ikutilah video ini hingga akhir untuk mendapatkan jawabannya. Industri 4.0. Istilah ini sering kita dengar dan dibicarakan oleh banyak orang saat ini. Dan ini pula yang menjadi salah satu concern penting dalam organisasi kami. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Dan apa maknanya bagi organisasi kami? Penjelasan mengenai hal tersebut akan dibahas oleh rekan kami setelah ini. Dewasa ini, tentu saja kita sering mendengar apa itu teknologi. Teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Atau teknologi dapat juga disebut sebagai sarana untuk menyediakan apa yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia? Berbicara tentang perkembangan teknologi di Indonesia, tentu saja tidak lepas dari yang namanya peran teknologi informasi yang terus berkembang. Karena perkembangan teknologi di Indonesia tergolong cepat. Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan istilah yang digemakan pada April 2011. Istilah ini digunakan untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Berdasarkan laman Forbes, ini juga dapat diartikan sebagai daya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomatis dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi, machine learning, dan AI. Di Indonesia, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Faktor apa sajakah yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia? Yang terpenting adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi mesin to mesin, AI, serta perkembangan teknologi berkelanjutan. Tidak hanya itu, untuk melakukan implementasi, ada 4 dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data. Yang kedua, daya komputasi. Yang ketiga, konektivitas. Dan yang keempat adalah adanya peningkatan kemampuan analitis dan bisnis intelijen. Perkenalkan, nama saya Juliani Tangke, NIM 2009-116040 dari Sistem Informasi A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai contoh-contoh konkret adanya revolusi 4.0. Yang pertama yaitu transportasi. Layanan transportasi berbasis daring telah ada di berbagai sektor industri, mulai dari sarana transportasi untuk penumpang dan barang. Layanan seperti Gojek dan Grab adalah transformasi dari industri transportasi formal. Kemajuan dalam kecerdasan buatan, kemajuan internet, green energy, dan teknologi lainnya dapat meningkatkan keselamatan bagi pengemudi dan pejalan kaki. Hal ini juga berpotensi meningkatkan penggunaan transportasi umum dan layanan transportasi daring lebih besar. Perubahan ini dapat mengakibatkan kemacetan dan polusi berkurang, perjalanan lebih cepat dan lebih murah, dan tentunya hidup yang lebih baik. Poin
Yang selanjutnya yaitu retail. Dalam retail, personalisasi mengubah segalanya. Penjualan, layanan, dan pemasaran berada dalam satu garis dan menciptakan pengalaman konsumen yang lebih personal. Tentunya hal ini didukung oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Revolusi industri merubah itu semua. Agen layanan pelanggan virtual dapat menjawab pertanyaan konsumen dan membuat rekomendasi cerdas untuk pelanggan. Algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis miliaran sinyal untuk merekomendasikan panggilan layanan pelanggan ke agen yang paling tepat. Selanjutnya, keuangan. Lembaga keuangan juga termasuk jenis usaha yang terkena dampak revolusi industri. Banyak lembaga keuangan menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi penipuan dan ekuitas penelitian. Mereka bahkan menggunakan data dari pembelajaran mesin untuk mengelola hubungan klien. Misalnya, kecerdasan buatan membantu penasihat keuangan memprediksi prospek mana yang paling berharga dalam siklus penjualan, memutuskan tindakan terbaik berikutnya, dan membuat layanan pelanggan yang sangat pribadi berdasarkan sasaran keuangan, peristiwa kehidupan, dan variabel lain khusus untuk setiap pelanggan. Selanjutnya atau yang terakhir, sistem pertanian. Sistem mesin bertenaga artificial intelligence dapat mengukur populasi tanaman dan mendeteksi gulma atau hama tanaman dan menggunakan penyemprot robot untuk secara tepat menerapkan herbisida. Tanaman rekayasa biologis mengarah ke hasil panen yang lebih besar dan obat-obatan baru seperti obat anti malaria yang dihasilkan dari tanaman tembakau rekayasa genetika. Dalam revolusi industri, terutama di sektor pertanian, mereka lebih menekankan kepada hasil panen yang lebih cepat dan lebih sehat. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Robot atau Residence Official Board of Technology. Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, perkembangan teknologi menjadi salah satu concern penting dalam organisasi kami. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan-tantangan bagi pekerja dan pencari kerja. Apa saja tantangan-tantangan berikut ini adalah penjelasan dari rekan kami. Tantangan kerja saat ini. Apa aja sih tantangan kerja saat ini? Yang pertama, beda pendapat. Yang namanya kerja tim pasti melibatkan banyak orang. Banyak orang artinya banyak kepala, dan banyak kepala artinya banyak pemikiran pula. Seringkali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan pendapat orang lain. Maka dari sinilah kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar organisasi kita tidak hancur. Yang kedua, minim informasi. Jika koneksi kurang memadai, maka Anda tak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di organisasi Anda. Bekerja dalam sebuah bidang atau perusahaan menuntut pengetahuan bukan hanya tentang pekerjaan yang dipilih, namun juga isu-isu yang sedang terjadi, seperti misalnya masalah apa yang sedang dihadapi perusahaan. Pengetahuan seperti ini akan menghentikan Anda dari kesalahan melangkah. Contoh saja, perusahaan dalam kesulitan keuangan dan tanpa tahu menahu, Anda langsung meminta naik gaji pada atasan. Bisa dibayangkan bagaimana reaksinya. Yang ketiga, terlalu fokus pada kemampuan. Banyak pekerja percaya bahwa jika mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka itulah puncak kesuksesannya. Padahal, semakin tinggi jabatan, semakin tak berarti kemampuan teknis seseorang. Sebaliknya, kepemimpinan, visi, dan kemampuan bekerja secara tim
itulah jauh lebih penting. Selanjutnya ada inovasi. Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih juga inovasi kreativitas yang ada. Maka dari itu, inovasi ini sangat dibutuhkan untuk saat ini. Karena jika tidak, maka kita akan kalah saing dan akan ketinggalan dari saingan kita. Karena di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan yang namanya inovasi untuk terus berkembang agar dapat survive dalam persaingan yang semakin ketat dari masa ke masa. Oke, itu tadi penjelasan dari rekan-rekan mengenai industri 4.0, suatu era dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tentunya juga memerlukan tenaga kerja yang dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Sebagai suatu organisasi yang memiliki latar belakang pada bidang teknologi dan informasi, kami juga menyediakan rekomendasi pada bidang IT populer yang mungkin dapat membantu kalian yang ingin terjun dalam bidang IT. Apa saja bidang-bidang tersebut? Mari kita simak penjelasan oleh rekan kami. Pekerjaan IT yang banyak dibutuhkan saat ini, software developer. Seorang software developer staf IT yang bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan hingga menguji software dan sistem. Era di mana informasi teknologi sedang mengalami kemajuan pesat seperti saat ini. Hal inilah yang membuat seorang software developer bisa bekerja di berbagai industri, seperti industri pariwisata, hiburan, kesehatan, media, atau retail. Sistem analis merupakan seorang penengah antara orang bisnis dan tim IT. Seorang sistem analis akan mendefinisikan kebutuhan user dan menyusun solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tidak seperti hardware engineer, seorang sistem analis memiliki alur pekerjaan yang fleksibel. Mereka juga harus bertemu dengan banyak orang yang terlibat dengan proyek. Database administrator. Database administrator bertugas untuk mendesain, memelihara, dan memperbaiki database organisasi. Mereka juga bertugas untuk membuat susunan tertentu supaya pengguna data mudah untuk mengakses. Untuk mengerjakan tugas, seorang database administrator sebaiknya familiar dengan bahasa yang sering dikenal dengan data manipulation dan memahami prinsip desain database. Dan kita telah membahas cukup banyak mengenai tenaga kerja, khususnya dalam hal menjadi pegawai dalam suatu perusahaan. Namun bekerja di suatu perusahaan bukanlah satu-satunya pilihan. Terdapat opsi-opsi lain, salah satunya akan dijelaskan oleh anggota kami. Pertimbangan untuk melakukan ini, ya, berwirausaha. Dengan berwirausaha, kalian dapat mengeksplorasi ide-ide serta gagasan kalian lebih jauh, serta membantu masyarakat sekitar dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, kalian juga dapat membantu negara loh, dengan meningkatkan GNP negara. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Apa yang dimaksud oleh pembicara sebelumnya mengenai tantangan-tantangan yang harus kalian hadapi dan harus kalian pikirkan. Penjelasan mengenai hal tersebut akan dijawab lebih menyeluruh oleh rekan kami sebelumnya dalam topik mengenai tantangan sebagai pengusaha. Halo, saya akan menjelaskan mengenai tantangan sebagai pengusaha. Yang pertama, kehilangan banyak waktu. Hal ini sering terjadi bagi pengusaha yang baru merintis usahanya, karena memerlukan banyak perhatian lebih mengenai bagaimana bisnisnya berkembang dan sukses. Yang kedua, selalu dihantui rasa takut. Rasa takut terjadi apabila seseorang baru terjun di dunia bisnis karena minim pengalaman, dan kadang banyak orang yang menyerah akibat dilema oleh keadaan dalam melanjutkan bisnis atau berhenti. Yang ketiga, siap terima risiko. Seorang yang baru terjun di dalam dunia bisnis harus siap menerima risiko yang ada.
contohnya ditipu klien, kebangkrutan, barang hilang, dan lain sebagainya. Yang keempat, kehilangan penghasilan tetap. Jika menjadi seorang pengusaha, terutama saat masih masa perintisan, kehilangan gaji bulanan adalah hal yang biasa. Tetapi, nanti setelah bisnisnya sudah sukses, mendapatkan gaji yang lebih besar adalah hal yang mudah dilakukan. Yang kelima, mudah merasa jenuh. Dalam perintisan usaha, terkadang seseorang merasa jenuh karena melakukan kegiatan yang sama tiap harinya. Yang keenam, kurangnya dukungan orang sekitar. Seringkali banyak orang yang tidak mendukung seseorang yang baru memulai usahanya karena mereka berpikir bahwa usaha tersebut belum jelas apakah akan berhasil atau tidak, dan mereka lebih senang jika seseorang tersebut bekerja di perusahaan atau instansi yang sudah jelas setiap bulannya mendapatkan penghasilan yang tetap. Menjadi suatu pengusaha ataupun suatu pegawai adalah pilihan dari diri kalian masing-masing. Kami hanya memberikan perbandingan dan tidak ingin memperdebatkan kedua hal tersebut. Namun pada akhirnya kedua hal tersebut tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan. Pada kesempatan kali ini, organisasi kami menawarkan solusi berupa soft skill dan hard skill yang kami rekomendasikan agar dimiliki oleh pencari kerja maupun pengusaha. Apa saja soft skill dan hard skill tersebut? Penjelasan lebih lanjut akan diterangkan oleh rekan-rekan kami. Dalam upaya membangun sikap profesionalitas diri yang merupakan penunjang untuk mempersiapkan menghadapi dunia kerja yang kian hari persaingan semakin ketat, maka sebagai mahasiswa kita harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin untuk bekal menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja. Salah satu caranya yaitu dengan melatih dan meningkatkan hard skill. Hard skill adalah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan diri yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Hard skill sejatinya bagi tiap-tiap individu tentunya memiliki hard skill yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa skill atau kemampuan yang dapat dilatih dan tentunya dibutuhkan bagi dunia kerja pada saat ini. Terlebih lagi bagi mahasiswa, banyak waktu dan kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan atau hard skill yang ada dalam diri. Skill atau hard skill apa yang bisa dilatih bagi seorang mahasiswa? Di antaranya adalah yang pertama, kecakapan berkomunikasi. Kecakapan berkomunikasi sebenarnya termasuk ke dalam soft skill. Namun, dalam interpretasi nyata cara berbicara atau berkomunikasi bisa digolongkan ke dalam hard skill. Skill berkomunikasi itu yaitu seperti penguasaan bahasa asing, public speaking, kemampuan public relation, copywriting, kemudian komunikasi digital, dan masih banyak lagi. Hard skill atau kemampuan yang dapat dilatih yaitu kemampuan teknologi komputer, dan tentunya kita harus bisa bukan hanya bisa menggunakan tapi juga menguasai dari kemampuan dari teknologi komputer ini, seperti pemrograman, web development, kemudian komputer dan jaringan, analis data, dan bisa menggunakan software Office. Kemudian kemampuan analisis data. Kemampuan analisis data yang dapat dilatih itu contohnya seperti kemampuan analisis data mining, data research, database management, resourcing management, data engineering, dan masih banyak lagi. Oke, saya akan menjelaskan tentang soft skill. Nah, soft skill ada manajemen waktu, lancar public speaking, ahli networking, berpikir kritis, komunikasi yang baik, jiwa kepemimpinan, analisis informasi, mudah beradaptasi, kreatif dan ingin tahu, dan suka berkolaborasi.
Nah, manajemen waktu, proses perencanaan beberapa kegiatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Ahli networking, lancar public speaking. Public speaking merupakan soft skill yang cukup sulit bagi sebagian orang. Ahli networking, soft skill networking ini memiliki jangkauan yang luas dan sangat penting dalam membangun sebuah karir. Berpikir kritis, membaca buku, serta melakukan debat dan diskusi. Kedua kegiatan ini sangat membantu dan mengembangkan soft skill berpikir kritis. Yang kelima, komunikasi yang baik. Soft skill dapat dimulai dari menjadi pendengar yang baik. Jiwa kepemimpinan. Yang keenam, tidak semua orang suka untuk menjadi seorang pemimpin, namun dalam hal karir, soft skill ini tidak harus dimiliki jika ingin berhasil sebagai seorang profesional muda. Yang ketujuh, analisis informasi. Penguraian dari suatu sistem informasi dalam komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan hambatan. Yang ke-8, mudah beradaptasi, suatu kemampuan yang dimiliki di individu untuk bertahan dan mengikuti perubahan dengan sangat cepat. Yang ke-9, kreatif dan ingin tahu. Soft skill ini sangat berkaitan dan wajib untuk dimiliki profesional muda. Rasa ingin tahu adalah awal mula datangnya sebuah ide kreatif dan sebuah inovasi. Yang terakhir adalah suka kolaborasi. Menjadi seorang yang bisa diajak bekerja sama dalam tim sangat penting untuk karir. Cara membentuk kerjasama tim untuk mencapai tujuan organisasi. Apa itu kerjasama tim? Kerjasama tim atau teamwork adalah upaya kolaborasi dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien secara berkelompok. Konsep ini terlihat dalam kerangka kerja tim yang lebih besar, yaitu sekelompok individu yang saling bergantung yang bekerja bersama menuju tujuan bersama. Tips-tips dalam membentuk kerjasama tim. Yang pertama adalah menanamkan visi dan misi dari organisasi pada setiap anggota. Dan yang kedua adalah menghargai perbedaan pendapat dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan rasa saling percaya antara anggota tim. Dan yang keempat adalah menciptakan komunikasi yang intensif dan efektif antara anggota tim dalam organisasi. Dan yang kelima adalah mengadakan kegiatan bersama di luar kegiatan organisasi. Dan yang keenam adalah saling menghargai kinerja antar anggota. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi anggota tim. Oke, sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan menjadi video yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.